Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yanuardi dan dua rekan saya Azadida Zafira dan Rizky. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori permintaan Islam. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan adalah evaluasi teori produksi konvensional, Pareto Optimality, dan Given Demand Hypothesis. Manan menyebutkan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik, yaitu bersifat mementingkan atau memerhatikan orang lain. Sifat altruistik seorang muslim bukanlah sifat yang ekstrim, yaitu sedemikian rupa mementingkan orang lain sehingga menelantarkan diri sendiri, tetapi terikat dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Pareto Optimality. Pareto Optimality merupakan kriteria efisiensi atau efisiensi alokatif yang dicetuskan oleh seorang sosiolog dan ekonom Italia yang bernama V. Pareto. Kriteria Pareto ini menyatakan bahwa efisiensi alokatif akan terjadi bila tidak mungkin lagi dilakukan reorganisasi produksi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu produsen dan konsumen, merasa lebih sejahtera atau better off. Yang kedua, Given Demand Hypothesis. Karena keterkaitannya pada nilai-nilai keislaman dan sifat altruistiknya, maka produsen tidak harus selalu merespon segala permintaan konsumen atau given demand condition. Given demand condition belum tentu sejalan dengan tujuan dan produksi yang islami, sebab kemungkinan konsumen akan meminta apa saja yang menurutnya memberikan kepuasan maksimal. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azadida Zafira. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Yanuardi, yaitu tentang faktor-faktor dalam produksi, meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Pengertian tanah mengandung arti yang luas, termasuk sumber semua yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi, angin, dan iklim terkandung dalam tanah. Sedangkan tenaga kerja, dalam Islam tenaga kerja bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa yang abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada pencari tenaga kerja manusia. Dan pengertian modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset. Sedangkan organisasi ialah peranan penting dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Tentunya, ia menjalankan dalam bisnis sebagai seorang usahawan. Tidak akan berjalan tanpa adanya usahawan dalam sebuah organisasi. Yaitu perspektif Islam terhadap produksi. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal, yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Di sini contohnya yaitu genteng. Genteng merupakan bagian utama dari suatu bangunan sebagai penutup atap rumah. Fungsi utama genteng adalah menahan panas sinar matahari dan guyuran air hujan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian, eksperimen, dan perhitungan dalam proses pengembangan produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, berinovasi dan bereksperimen. Prinsipnya Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Nah, selanjutnya ada penentuan balas jasa dalam perspektif Islam. Upah dalam Islam. Apa sih definisi upah ini? Nah, upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan
atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksi. Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah. Yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik itu buruh maupun keluarganya. Untuk memperjelas kedudukan upah, maka Departemen Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tentang upah minimum menjelaskan beberapa fungsi upah, diantaranya yaitu upah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil buruan yang telah diselesaikannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang teori perilaku produsen. Apabila kami ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.